Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta kembali bertambah. Saat ini tercatat ada 5.174 yang dirawat, dengan tingkat keterisian Wisma Atlet mencapai 63%. Dari 5 ribuan pasien yang tengah dirawat, 3.161 kasus diantaranya merupakan pasien COVID-19 varian Omikron. Pelaku perjalanan luar negeri merupakan kelompok yang paling banyak terpapar Omikron, yakni mereka yang baru saja kembali dari negara Arab Saudi, Turki, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Mewaspadai tingginya kasus, masyarakat diminta untuk kembali disiplin menerapkan protokol kesehatan. Lebih lengkap terkait perawatan pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Audrey Chandra di sana. Audrey, peningkatan keterisian pasien di Wisma Atlet mulai meningkat. Lalu bagaimana kondisi pasien yang saat ini dirawat? Apakah sebagian besar ringan atau memerlukan penanganan khusus? Sebagian besar, mayoritasnya Radi dan juga saudara, ini dengan gejala yang ringan tanpa perlu mendapatkan perawatan khusus. Tapi Anda bayangkan Radi, kalau tadi dikatakan hari ini ada 63% yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di kawasan Jakarta Pusat, sebanyak 5.000 lebih dan mayoritasnya terpapar varian Omikron. Bayangkan 1 bulan sebelumnya di bulan Januari hanya 200 pasien yang dirawat karena menderita COVID-19. Itu artinya hanya dalam membutuhkan waktu 1 bulan. Kenaikan kasus yang sangat banyak ini terjadi sehingga banyak yang dirawat di Wisma Atlet. Nah, lebih lengkapnya saya akan bertanya bersama dengan Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dengan Kolonel Kesehatan Pak Sumego. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya. Bapak, tadi sempat dikatakan ini sudah meningkatnya 63% yang terisi. Artinya peningkatan kasus kalau untuk di Rumah Sakit Wisma Atlet saja sama percepatan peningkatannya ketika varian Delta? Untuk peningkatannya cukup banyak ya. Jadi hari ini dirawat itu 5.174 atau 63%. Ya, itu peningkatannya cukup banyak sekali karena bulan Januari itu kita cuma 200, akhir Desember lah ya, sekarang sudah sampai 5.000-an. Jadi ini peningkatannya cukup banyak dan hampir sama dengan kasus Delta kemarin. Berbedanya adalah kasus Delta itu angka kematiannya cukup tinggi, sementara angka kesatian juga cukup tinggi. Sementara untuk kasus Omikron ini, angka kematiannya hampir sebenarnya tidak ada ini, sekarang sana tidak ada. Tetapi untuk angka kesakitan cukup tingginya, jadi hampir sama kelonjakannya. Jadi mereka kalau kasus Omikron ini gejalanya ringan sedang. Berbeda ya, ini berbeda. Gejalanya ya lebih parah yang di Delta, meskipun peningkatannya juga cepat. Nah, kalau untuk terhitung sampai dengan 3 Februari, ini sebenarnya sudah terhitung sudah maksimal yang terpapar COVID-19 yang dirawat atau kemungkinan bisa naik lebih cepat lagi, Pak Mintoro? Ya, kalau kasusnya yang masuk lebih banyak, tentunya ini akan terus meningkat. Kita lihat ya, pasien yang masuk hari ini 700, sementara yang pulang ada 400. Jadi masuk 200. Memang kita rata-rata pasien itu masuk 200. 200 kalau saja ini terus meningkat, ya paling 10 hari lagi kita sudah hampir 200 hampir 6.000, 7.000 lah, sudah hampir meningkat banyak sekali. Itu artinya warning atau kegentingan yang bisa kemungkinan terjadi pada saat di bulan Juli 2021 ya, Pak. Pak, tadi ada sempat dikatakan bahwa sebenarnya masyarakat yang kembali lagi diingatkan untuk menjadi hulunya, karena di Wisma Atlet itu hilirnya. Apa sih, Pak, yang dimaksud? Jadi untuk penanganan COVID ini masyarakat itulah yang kita sebut sebagai garda terdepan. Jadi masyarakat itu merupakan penentu untuk turunnya COVID atau naiknya COVID itu. Nah, makanya kita menyebutkan bahwa masyarakat itu ada di hulu. Di hulu itu semua termasuk adalah puskesmasnya, PPKM, semua pelaksanaan. Kalau pelaksanaan di hulu bagus, maka di hilir itu adalah kami, rumah sakit, semua rumah sakit di hilir. Kebagian kalau di hulu kegiatan PPKM-nya, kegiatan prokesnya buruk, maka hilir akan banyak pasiennya, pasti seperti itu. Isolasi dan karantina? Ya, isolasi dan karantina itu adalah bagian dari kegiatan hulu dan hilir ya. Jadi kalau rumah sakit itu hilir, tapi kalau bisa karantina itu bisa dilakukan oleh satuan di masing-masing daerah atau
nanti isolasi yang terpadu seperti ini. Karena mungkin rencananya nanti ada tempat isoter yang memang dilaksanakan oleh tiap-tiap daerah. Kan ini kabarnya semua sudah ada ya Pak, sudah ada pasiennya ya. Tadi yang sempat ditutup untuk tower-towernya, tapi sekarang semuanya sudah terisi. Nah, untuk antisipasinya kira-kira bisakah Pak cukup gitu agar supaya kejadian yang pengalaman kita di bulan Juli 2021 kan tidak sampai membludak ya. Apa kira-kira yang sudah disiapkan juga Pak? Jadi sekarang tower seluruh di Wisma Atlet sudah digunakan, tower 4, 5, 6, dan 7 ya. Nah, cuma memang angkanya masih 60%, jadi kita masih punya lagi spare 40%. Spare 40% ini di angka sekitar 3.000 tempat tidur saja. Ya kalau lihat pasien makin banyak tentunya ini akan pengaruh juga. Nah, kita untuk kesiapan itu semua yang pertama kita siapkan adalah personil kesehatannya, karena pasien meningkat pun kita harus siapkan pengawakannya. Yang kedua adalah obat-obatannya, termasuk material kesehatan dan alat kesehatan. Yang ketiga adalah akomodasinya, tempat penginapnya sendiri itu kita siapkan. Jadi tower kita ini sekarang jumlahnya 8.173, masih bisa lah untuk menangani itu semuanya. Lalu kita punya juga oksigen liquid oksigen yang jumlahnya ada 2 kali 5.000 galon. Plus kita juga masih punya oksigen portable yang jumlahnya 1 meter kubik dan 6 meter kubik, itu jumlahnya ada yang 1 meter ada 1.000, yang 6 meter itu ada 1.500 jumlahnya. Sedikit Pak, kembali lagi ke varian Omikron. Ini kan dominasinya varian Omikron ya, meskipun ada beberapa juga Delta atau mungkin varian-varian yang lainnya juga. Nah, ini kan kebanyakan pendatang pelaku dari luar negeri yang kali ini tadi ada Uni Emirat, ada Arab Saudi, ada Turki, ada Malaysia juga. Ada yang ingin disampaikan nggak Pak? Terkait dengan mungkin masyarakat yang berencana mau pergi ke luar negeri tapi kok yang dipikir-pikir lagi karena ini sudah lumayan gawat ya, menggentingkan nih. Jadi untuk Omikron ini kumulatifnya ada 1.203 ya, dan 96% itu sudah sembuh. Jadi yang sekarang dirawat ini tinggal 4% saja. Nah, sebetulnya ini peningkatan ini awalnya sejak diketemukannya Omikron di bulan Desember kemarin, awal Desember. Setelah itu naiklah dengan cepat. Jadi ini mungkin menunjukkan bahwa Omikron begitu cepat berkembangnya, sangat cepat berkembangnya. Sehingga menimbulkan pelonjakan yang cukup banyak, sehingga kami menghimbau untuk masyarakat yang memang akan bepergian ke luar negeri, cobalah dipikir-pikir lagi ya, ini lagi. Terus kalaupun nanti keluar dari luar negeri, walaupun tanpa gejala atau tanpa keluhan apa-apa, harus melakukan karantina, laksanakanlah karantina dengan baik. Harus melaksanakan isolasilah dengan baik sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, dan jangan lupa vaksin. Oke, terima kasih Pak Mintoro. Itu tadi intinya adalah Radi, meskipun gejalanya lebih ringan daripada Delta ketika seseorang terpapar varian Omikron, tapi percepatannya sama seperti pada saat kita mengalami varian Delta di bulan Juli 2021. Radi. Oleh karena itu kita tetap harus waspada dengan penyebaran corona dan lonjakan kasus yang ketiga kalinya di Indonesia ini. Terima kasih Audrey Chandra melaporkan langsung dari Wisma Atlet Jakarta.